Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Debi Lestari. Saya nomor absen 9 dari kelas Manajemen Cipagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Nita sebagai selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan 4 elemen bauran pemasaran atau 4P dan berikan contoh implementasinya dengan membedah salah satu perusahaan. 4P dalam pemasaran merupakan konsep yang dikenal sebagai marketing mix yang mencakup 4 elemen utama dalam strategi pemasaran. Berikut saya berikan penjelasannya. Yang pertama itu ada produk. Nah, produk ini merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Produk yang harus memenuhi kebutuhan atau keinginan target pasar. Adapun faktor penting dalam elemen ini yaitu meliputi yang pertama ada desain, yang kedua ada kualitas, yang ketiga ada fitur, merek, dan juga kemasan. Yang kedua ada price atau harga. Harga di sini merupakan nilai yang dibayar konsumen untuk mendapatkan produk. Penentuan harga harus mempertimbangkan beberapa seperti segmentasi pasar, daya beli konsumen, strategi harga seperti diskon, promosi, atau harga premium. Setelah itu posisi kompetitif. Yang ketiga itu ada place atau tempat atau distribusi. Nah, tempat ini berkaitan dengan bagaimana produk tersebut tersedia bagi konsumen, baik itu melalui toko fisik, distribusi online, ataupun kombinasi dari keduanya. Fokusnya yaitu mencakup lokasi distribusi, saluran distribusi, logistik. Nah, yang keempat ada promotion atau promosi. Promosi melibatkan semua upaya untuk mengkomunikasikan nilai produk kepada konsumen. Nah, aktivitas promosi ini mencakup seperti iklan, yaitu TV, media sosial, radio, dan lain-lain. Promosi penjualan seperti diskon hadiah atau bundling. Selanjutnya ada hubungan masyarakat atau PR. Penjualan langsung, kampanye digital strategi pemasaran yang baik itu melibatkan pengelolaan keempat elemen ini secara seimbang untuk menarik perhatian pelanggan dan memenuhi kebutuhan pasar. Pertanyaan kedua yaitu sekarang ini promosi secara digital tidak terelakkan, di mana secara praktek Anda sudah melakukan atau praktek berpromosi melalui Meta Ads. Nah, jelaskan secara detail langkah-langkah praktis yang Anda lakukan untuk mempromosikan produk Anda melalui Meta Ads. Jawaban yang kedua yaitu bauran promosi atau promotion mix adalah kombinasi berbagai alat komunikasi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Seperti halnya meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan baru, atau mendorong penjualan. Bauran promosi mencakup beberapa saluran atau alat, yaitu iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat atau public relation, personal selling, dan juga pemasaran langsung. Saluran komunikasi pemasaran ini harus disesuaikan dengan audiens yang ditargetkan dan tujuan promosi perusahaan. Penggunaan saluran komunikasi yang tepat sangat penting untuk menciptakan pesan yang efektif. Contoh dari bauran promosi dalam media sosial yang kita gunakan pada tugas yaitu yang pertama Reels IG, di mana Reels Instagram adalah fitur video pendek yang memungkinkan perusahaan untuk membuat konten menarik dalam durasi singkat seperti 15-30 detik. Penggunaan Reels ini bisa digunakan untuk memperkenalkan produk baru, memberikan tutorial atau berbagai testimoni pelanggan. Reels yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih mudah dan memanfaatkan algoritma Instagram yang mendorong video itu viral. Kedua yaitu live. Live TikTok atau siaran langsung di TikTok memungkinkan perusahaan ini untuk berinteraksi langsung dengan audiens seperti yang kita lakukan pada proyek kali ini, yaitu memberikan penawaran eksklusif atau menjawab pertanyaan pelanggan secara real atau time.
Live TikTok memungkinkan pengalaman yang lebih personal dan juga autentik yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. 3 yaitu konten TikTok. Nah, TikTok ini dikenal dengan konten kreatif dan viral. Perusahaan dapat menggunakan TikTok untuk membuat video yang pendek dan juga menarik, lucu, inspiratif, dan juga mendorong audiens untuk berbagi dan berinteraksi dengan merek tersebut. TikTok juga memberikan peluang untuk menggunakan tren atau tantangan populer untuk meningkatkan jangkauan. Pentingnya bauran promosi di era digital ini yaitu dengan semakin berkembangnya platform media sosial, penggunaan alat seperti Instagram, Reels, TikTok Live, dan juga konten TikTok itu menjadikan bagian penting dalam strategi bauran promosi perusahaan. Bauran ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan jangkauan, tetapi juga menciptakan interaksi langsung dengan audiens, meningkatkan engagement, dan akhirnya memperkuat hubungan merek dengan konsumen. Jika diterapkan dengan efektif, bauran promosi ini dapat menghasilkan dampak besar terhadap kesuksesan pemasaran, khususnya dalam menarik audiens muda dan digital. Promosi yang kita gunakan untuk proyek kita kali ini yaitu menggunakan Meta Ads, menggunakan Reels di Instagram yang kami ikut berkecimpung di sana di dalam Reels tersebut, live TikTok, dan juga konten-konten di TikTok. Tutorial memakai sanggul donat serut by Yuma Alpaka, tonton sampai habis ya guys. Nah, pertama rambut teman-teman biasa digulung seperti yang di video. Kalau sudah, nanti rambutnya bakal di cover pakai sanggulnya. Terus untuk talinya bisa diserut seperti di video. Jangan lupa rapiin rambutnya ya guys. Nah, kalau udah sisa talinya kalian bawa aja ke atas, terus jangan lupa dijepit. Kalau mau pakai poni bisa lakuin seperti yang di video ya guys. Tuh, tinggal jepit-jepit aja. Buat teman-teman yang mau sanggulnya itu harganya cuma 55.000, belinya di Yuma Alpaka guys. Pertanyaan ketiga yaitu berikan penjelasan mengenai konsep bauran promosi yang merupakan saluran dari komunikasi pemasaran dan disertai dengan contohnya. Jawaban untuk nomor 3, konsep bauran promosi atau promotion mix adalah kombinasi dari berbagai alat promosi yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai produk atau jasa kepada konsumen. Bauran promosi ini bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen melalui berbagai saluran komunikasi pemasaran. Bauran promosi ini terdiri dari 5 elemen utama. Yang pertama ada iklan, merupakan komunikasi non-personal yang dilakukan melalui media berbayar untuk memperkenalkan, mengedukasi, atau mempengaruhi konsumen. Contohnya yaitu perusahaan pakaian olahraga yang menampilkan iklan video di televisi ataupun YouTube untuk mempromosikan koleksi terbaru. Iklan media cipta di koran atau majalah untuk meluncurkan produk baru. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Upaya jangka pendek untuk meningkatkan penjualan dengan menawarkan insentif tambahan kepada konsumen. Contohnya yaitu diskon 50% untuk pembelian produk tertentu, program beli 1 gratis 1, atau pemberian kupon untuk pembelian berikutnya. Yang ketiga itu adalah hubungan masyarakat atau public relation. Nah, kegiatan ini yang bertujuan untuk menciptakan citra positif perusahaan di mata publik. Biasanya dilakukan melalui berita, acara sosial, ataupun sponsor. Contohnya yaitu perusahaan minuman yang menyelenggarakan program donasi air bersih ke wilayah yang kekurangan air. Yang selanjutnya itu press release yang memberikan atau memberitahukan kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Yang keempat adalah penjualan personal atau personal selling, yang dimana interaksi langsung antara tenaga penjual dengan calon pembeli untuk menjelaskan produk tersebut secara rinci dan mempengaruhi pembelian. Contohnya yaitu sales referenship yang mempresentasikan iklan produk asuransi kepada calon klien. Konsultan kecantikan di toko kosmetik yang memberikan demo penggunaan produk. Yang kelima yaitu pemasaran langsung atau direct marketing. Komunikasi langsung dengan konsumen tanpa perantara, seringkali menggunakan teknologi untuk menjangkau pasar secara personal. Untuk contohnya, yaitu pengiriman email promosi kepada pelanggan yang sudah terdaftar di database perusahaan. Selanjutnya itu adalah kampanye SMS yang menawarkan diskon khusus kepada konsumen. Pertanyaan terakhir, Anda tentu saja mengetahui konsep kepuasan pelanggan.
Nah, bagaimana proses terbentuknya kepuasan pelanggan dan apa dampak kepuasan pelanggan bagi perusahaan? Dan jawaban keempat yaitu kepuasan pelanggan adalah perasaan puas atau kecewa yang dirasakan oleh pelanggan setelah membandingkan kinerja produk atau layanan dengan harapannya. Proses terbentuknya kepuasan pelanggan dapat dijelaskan melalui beberapa langkah seperti berikut ini. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pelanggan memiliki kebutuhan dan juga harapan tertentu terhadap produk atau layanan yang akan mereka gunakan. Harapan ini dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya atau rekomendasi dari orang lain, promosi atau citra merek. Contohnya yaitu seorang pelanggan yang mengharapkan layanan restoran yang cepat saji, menyediakan makanan dengan kualitas yang baik dalam waktu yang singkat dan tepat waktu. Yang kedua, yaitu pengalaman penggunaan produk atau layanan. Nah, pelanggan mengalami secara langsung kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan itu tersebut. Pengalaman ini mencakup aspek fungsional atau kinerja dari produk tersebut dan juga emosional dengan hubungan dengan staf atau kenyamanan. Contohnya yaitu pelanggan yang memesan makanan di restoran dan melihat bagaimana staf melayani mereka dan apakah makanan mereka sesuai dengan standarnya. Yang ketiga yaitu perbandingan kinerja dengan harapan. Pelanggan yang membandingkan hasil yang dirasakan dengan harapan awal. Hasilnya bisa berupa seperti kepuasan jika kinerja memenuhi atau melampaui harapan. Ketidakpuasan jika kinerja lebih rendah dari harapan. Contohnya yaitu jika restoran menyajikan makanan cepat, lezat, dan sesuai pesanan, pelanggan merasa puas. Yang keempat adalah evaluasi emosional. Nah, setelah membandingkan harapan dengan kinerja, pelanggan akan merasakan emosi tertentu seperti senang, puas, ataupun kecewa. Nah, emosi ini menjadi dasar pembentukan persepsi terhadap merek atau perusahaan. Contohnya yaitu pelanggan yang puas akan merasa dihargai dengan senang, sedangkan pelanggan yang kecewa akan merasa diabaikan. Dampak dari kepuasan pelanggan bagi perusahaan. Yang pertama adalah loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung kembali membeli produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Mereka juga lebih tahan terhadap penawaran kompetitor. Contohnya yaitu pelanggan yang puas dengan layanan e-commerce akan menjadikannya sebagai platform utama untuk berbelanja. Kedua adalah word of mouth positif. Pelanggan yang puas akan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain, sehingga perusahaan mendapatkan promosi secara gratis. Dengan contoh, pelanggan yang senang dengan pengalaman di sebuah hotel berbagai ulasan positif di berbagai media sosial. Yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan. Nah, dengan meningkatnya loyalitas dan promosi dari pelanggan yang puas, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Contohnya itu restoran dengan banyak ulasan positif di platform online-nya, itu akan lebih menarik lebih banyak pelanggan baru. Empat, itu adalah reputasi perusahaan yang baik. Kepuasan pelanggan yang konsisten menciptakan citra merek yang positif, yang menjadi aset jangka panjang bagi perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan teknologi yang dikenal karena layanan pelanggan yang baik akan lebih dipercaya oleh konsumen. Yang kelima adalah efisiensi operasional. Pelanggan yang puas cenderung lebih sedikit mengeluhkan masalah, sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya penanganan atau keluhan atau juga pengembalian produk. Contohnya yaitu perusahaan retail dengan tingkat kepuasan tinggi mengurangi kebutuhan akan layanan pengembalian barang. Yang keenam adalah diferensiasi dari kompetitor. Nah, kepuasan pelanggan menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Contohnya yaitu pelanggan tetap memilih layanan transportasi online tertentu meskipun ada kompetitor karena pengalaman baik yang mereka dapatkan. Di belanja di sini itu udah pasti harganya terjangkau banget, terus juga semuanya lengkap banget. Jadi di Punakawan ini lengkap banget ya makanannya, terus habis itu staffnya ramah-ramah banget. Terus kalau kita nanya-nanya tentang produk dijelasin sangat amat detail. Terus pokoknya lengkap banget ya semua di sini. Terus enak juga, tempatnya juga enak. Best pokoknya. Sukses terus Punakawan.
Sekian video yang saya buat, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pada video kali ini saya tutup menggunakan pantun. Siang-siang pergi naik angkot, jangan lupa beli alpukat. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Ujian bikin pusing, selesai ujian kita healing.